Melina menghadapi siksaan luar biasa dari Mordred. Mordred tak menyangka, Melina yang cantik dan punya kemampuan akan berkhianat seperti itu. Mordred pun berbalik dan bertanya kepada Lemia, bagaimana Lemia bisa yakin kalau Melina berkhianat? Lemia menjawab, tanda yang muncul di muka Melina saat ia menggunakan Succubus Oath. Itu adalah bukti kalau skill miliknya tidak bekerja, karena Melina sudah menjadi bawahan seseorang. Jika dipikir dengan bijak, ada kesamaan situasi saat Melina selamat setelah Nietzsche terbunuh, kemunculan Kang Jin-hyuk. Ia rasa Melina sudah berada di pihak manusia saat dia berpapasan dengan Jin-hyuk. Melina pasti akan banyak memberikan alasan untuk membela diri. Mau apapun atau sebanyak apapun alasan yang Melina berikan, semuanya tidak berarti lagi sekarang. Semua itu karena pilihan Melina sendiri. Jadi, saat Melina mati, jangan berikan omong kosong lagi terhadap dirinya. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas masuk dan memberitahu Mordred kalau ada penyusup, lebih tepatnya sebuah robot besar sedang mengamuk di depan markas mereka. T-Bone mengamuk dan menghalau para penjaga. Para penjaga ketakutan dan melarikan diri masuk ke dalam markas mereka. Setelah melihat para elf sudah diselamatkan, Jin-hyuk mengajak Tristan dan Prey untuk masuk ke dalam. Sedangkan Sylvia akan berjaga menjaga para elf sampai kembali sadar. Di dalam markas Demonic Ones, perangkap sudah disiapkan di setiap tangga dan para penjaga sudah bersiap di posisi mereka. Mordred sudah tidak sabar menghadapi para penyusup yang berani menyerang markasnya. Mordred yakin dengan perangkap dan kutukan yang sudah dipersiapkan akan melenyapkan para penyusup sebelum mereka sampai ke ruang bawah tanah. Mordred menawarkan para penyusup kepada Gluttony. Gluttony juga senang mendengarnya, karena dia tidak ingin memakan para prajurit yang merupakan anak buah Gunther. Tiba-tiba terasa getaran hebat seperti gempa bumi. Lemia memperingatkan kalau itu bukan gempa bumi, dan sepertinya para penyusup sudah mendekat. Tiba-tiba lantai atas ruangan itu hancur, dan muncul Jin-hyuk beserta Tristan dan T-Bone. Jin-hyuk mengatakan, kalian para demonik bersembunyi dengan baik. Akan memakan waktu yang lama jika kita menggunakan tangga. Gluttony mengatakan, jika jalan itu berbahaya, kamu tidak menggunakannya. Semua jebakan yang sudah kita persiapkan menjadi sia-sia. Perhatian Jin-hyuk tertuju kepada portal Demon Realm yang sudah terbuka, dan dia penasaran sudah berapa banyak demon yang melewati itu. Gluttony mengatakan, kita baru saja membicarakan kamu, Kang Jin-hyuk. Apakah markas Sloth tidak cukup bagimu? Sepertinya Jin-hyuk rakus sama seperti dirinya. Jin-hyuk mengatakan, apakah Gluttony pikir dirinya datang untuk berbincang-bincang saja? Mari kita sudahi omong kosong ini dan majulah kalian semua. Prey, kamu akan menghadapi babi menjijikan itu. Tristan dan T-Bone, kalian berdua akan menghadapi Mordred. Dan dirinya yang akan menghadapi demon bersayap itu. Dengan Eyes of Gluttony, Jin-hyuk dapat melihat identitas Lemia dan syarat untuk mengkopi skill milik Lemia. Karena Lemia bergantung kepada skill pemikat, Jin-hyuk harus dapat bertahan dengan alasan yang jelas. Lantai ke-29, The Great Ocean. Belus menyambut kedatangan Alice dan memberitahunya kalau kapal mereka sudah siap. Mereka juga sudah mengumpulkan bahan terbaik dari administrator, disertai dengan 60 player yang ingin bergabung di bawah komando Alice. Alice memerintahkan agar semua bersiap dan menurunkan layar. Para player sangat antusias untuk memulai petualangan mereka bersama Alice. Tapi beberapa dari mereka mempertanyakan ketidakhadiran Jin-hyuk dalam perjalanan kali ini. Ophelia pun bertanya tentang keputusan Alice yang pergi tanpa Jin-hyuk. Alice mengatakan, Jin-hyuklah yang memberitahu dirinya untuk pergi tanpanya. Ia akan menunjukkan kepada Jin-hyuk kalau dirinya akan tetap baik-baik saja sendirian di dalam tower. Ia ingin agar Jin-hyuk merasakan apa rasanya tanpa kehadiran dirinya. Di saat yang sama, Jin-hyuk terperangkap di dalam skill eksklusif milik Lemia, Succubus Harem. Lemia mengatakan, dirinya mempunyai ekspektasi yang tinggi, tapi kelihatannya ini sangat mengecewakan. Seorang laki-laki mencoba untuk melawan dirinya sendiri. Ia akan membuat Jin-hyuk sadar kalau ini adalah keputusan terburuk yang Jin-hyuk buat. Atau mungkin, ini akan menjadi keputusan terbaik yang Jin-hyuk pilih seumur hidup. Gluttony langsung menyerang Prey tanpa ampun. Melihat Gluttony yang serius melawan anak perempuan, Mordred terbakar semangatnya.
Mordred mengambil bebatuan di hadapannya dan memakannya. Dengan mengaktifkan skill binge, tubuh Mordred membesar menjadi beberapa kali lipat. Gluttony berkata, rasa batu sangat menjijikan. Ia ingin makan daging manusia yang lembut, terutama gadis cantik seperti Tristan. T-Bone maju menghampiri Mordred dan berkata kepada Tristan, ia yang akan menghadapi babi sialan itu. Tristan pergi menolong Melina. Tahukah Tristan tentang 3 peraturan Hardcore Gamer Company? Yang pertama, ikut campur saat dibutuhkan saja. Sembari berlari, Tristan merasakan jantungnya berdebar dengan kencang. Tristan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah ia jatuh cinta kepada seorang tengkorak seperti T-Bone? Tapi Tristan kembali fokus dan bergegas untuk menolong Melina. Sedangkan di sisi yang lain, Jin-hyuk sedang sibuk menghindari klon dari Lemia. Lemia mengatakan, dirinya tidak tahu apa yang Jin-hyuk suka, jadi ia mempersiapkan semuanya. Silahkan pilih mana yang Jin-hyuk suka. Tidak ada gunanya jika terus melawan dan menebas semua klonenya. Menyerah saja ke dalam kenikmatan dan semuanya akan terasa lebih baik. Percuma saja jika Jin-hyuk berlagak suci. Selama Jin-hyuk menutup hati, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kurungan ini. Selagi kita sibuk kejar-kejaran, yang lain mulai tumbang satu persatu. Akhirnya Jin-hyuk mengangkat tangannya dan berkata, sebenarnya ia tidak suka terbuka dengan orang asing, tapi Lemia tidak memberinya pilihan lain. Dirinya tidak akan melarikan diri lagi, jadi mari kita akhiri semua ini. Lemia segera mendekati Jin-hyuk dan berkata, ia sangat kagum dengan kepercayaan diri Jin-hyuk, tapi sangat ceroboh menghadapi dirinya sendirian. Lemia menyentuh dada Jin-hyuk dan mengaktifkan Succubus Oath. Dengan begitu Lemia masuk ke dalam alam bawah sadar milik Jin-hyuk. Lemia berkata, walaupun ada sedikit saja perasaan terhadap dirinya, Jin-hyuk akan menjadi budaknya. Akan sangat mustahil seorang laki-laki dewasa dapat menahan diri dari Succubus sepenuhnya. Ia akan menggali keinginan Jin-hyuk yang terdalam dan tergelap. Lemia terhenti sejenak setelah sampai di inti terdalam hati Jin-hyuk. Yang Lemia lihat hanyalah kecemasan, dendam, dan keputusasaan. Dengan hati yang dipenuhi kegelapan seperti itu, semestinya Jin-hyuk sudah kalah sedari awal. Alice beserta timnya dapat dengan mudah mengalahkan monster-monster yang menghadang jalan mereka. Alice memerintahkan agar memproses monster tersebut dan menuju ke utara. Sesampainya di kamar, Wolyong bertanya, mengapa Alice sangat baik kepada mereka semua? Alice menjawab, ia membutuhkan kekuatan yang lain untuk mendominasi The Great Sea tanpa kekuatan Jin-hyuk. Bagaimanapun juga, apakah Wolyong tahu peraturan kedua dari Hardcore Gamer Company? Jika itu menguntungkan, bekerja samalah dengan musuh. Itulah yang membuat ia berakhir bersama dengan Jin-hyuk. Dengan berlalunya waktu, dirinya mulai berpikir kalau kita terikat lebih dari sekedar kontrak saja. Tapi Jin-hyuk selalu menetapkan batasan dengan jelas. Mungkin dirinya menghayal. Jin-hyuk membutuhkan kekuatannya, dan seperti itulah awal dari hubungan kita. Sama seperti player di luar sana, kita dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Belum selesai Alice mengungkapkan isi hatinya. Terdengar kabar kalau sebuah pulau terlihat. Alice dengan semangat memerintahkan semuanya untuk bersiap untuk berlabuh. Wolyong tahu kalau yang dipikirkan oleh Alice adalah salah. Jin-hyuk tidak berpikir kalau hubungannya dengan Alice hanya kontrak biasa saja. Jin-hyuk melihat Alice lebih berharga dari yang lainnya. Lemia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, hal yang tidak mungkin nyata, hanya ada satu orang saja dalam hati Jin-hyuk. Lemia merasakan cinta Jin-hyuk yang begitu dalam dan tulus terhadap orang itu. Tiba-tiba Jin-hyuk muncul dan mencengkram leher Lemia. Jin-hyuk berkata, dirinya merasa tidak enak jika Lemia mengetahui perasaannya. Lemia mengatakan, bagaimana Jin-hyuk bisa hidup dengan perasaan seperti itu? Pasti akan sangat menyakitkan dengan menyembunyikannya selama ini. Bagaimana cara Jin-hyuk bertahan sampai saat ini? Jin-hyuk menjawab, karena ini adalah satu-satunya cara. Mungkin akan berakhir dengan kesalahpahaman, atau mungkin berakhir menyakiti dia. Tapi dirinya harus berjalan di jalan ini. Jalan yang sudah ia lalui berulang kali. Ini satu-satunya cara agar dirinya dapat melindungi Alice. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.